Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channelku. Nah, pada video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu topik yang menurutku menarik, yaitu terkait dengan Sexual Transmitted Infection atau IMS, infeksi menular seksual. Salah satu penyakit yang banyak yang terjadi khususnya bagi para remaja adalah sifilis. Karena kita tahu bahwa anak remaja, anak pubertas, perkembangan hormonalnya sudah mulai meningkat. Terus dia masih bingung, masih cari-cari tahu masalah hal-hal yang begini. Terus masih belum tahu yang benar terkait dengan kesehatan. Nah, video ini ditujukan bagi teman-teman semuanya terkait dengan uh, penyakit apa saja gitu. Terus apa saja yang bisa muncul pada salah satu penyakit infeksi menular seksual. Jadi di sini nanti ada saya ilustrasikan dalam 10 slide. Yang kita akan bicara adalah penyakit pertama adalah sifilis. Jadi sifilis ini merupakan salah satu bentuk daripada infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh salah satu jenis bakteri. Bakterinya adalah bernama Treponema pallidum, teman-teman. Ingat ya, ini disebabkan karena bakteri. Bakteri ini ditularkan hanya kalau berhubungan seksual. Jadi nggak ada ceritanya kalau teman-teman mungkin didiagnosis atau mungkin apa ya, keluarga ataupun mungkin saudara, teman dan lain sebagainya kena sifilis. Tapi saya nggak pernah dok melakukan hubungan seksual apapun. Itu wajib dicurigai. Sebenarnya bukan untuk mencari pembenaran atau bagaimana. Kita ingin cari tahu nanti terkait dengan planning ke depan. Kita kan harus rencanakan. Karena kenapa? Karena seksual itu kan topik yang sangat menarik, khususnya bagi para remaja, kan membahas itu. Apa akan lebih korisnya lebih tinggi seperti itu. Nah, makanya dari situ harus ada pengarahan khususnya tenaga kesehatan maupun guru ataupun mungkin tenaga konseling terkait dengan infeksi menular seksual ini. Tadi ingat, sifilis ditularkan karena bakteri Treponema pallidum yang mana Treponema pallidum itu nggak ada, guys, teman-teman semuanya di makanan, di pegang tangan itu nggak ada. Hanya ada kalau ditularkan kalau dia pernah melakukan hubungan seksual bagi orang-orang dengan beresiko seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya. Jadi ada tiga stadium secara umum teman-teman yang sampai sekarang dipakai. Jadi ada primary syphilis atau syphilis tingkat pertama ya, primer ya, early syphilis stage. Namanya adalah primary phase atau fase primer gitu. Terus nanti fase primer itu ada dua fase. Ada yang apa itu namanya primary, ada yang primer, ada yang secondary gitu. Terus stadium yang kedua adalah stadium laten atau disebut juga sebagai secondary latent stage. Terus yang terakhir tiga adalah tertiary stage. Ini udah mencakup sistemik atau sudah apa ya ngomongnya? Dia sudah ke jantung, ke sistem saraf, ke macam-macam organ. Nanti aku akan jelasin. Gitu ya. Nah, jadi primary syphilis atau syphilis primer itu akan timbul yang namanya suatu canker atau lesi atau suatu bekas luka gitu ya. Gambaran kulit gampangnya seperti itu. Primer khas pada sifilis. Biasanya seperti apa bentuknya? Biasanya dia itu bisa papul, papul dan juga suatu erosi yang mana biasanya nggak nyeri. Biasanya kayak bentuk sariawan atau ulcer teman-teman. Yang dia itu apa dinding bukan dinding, tepinya itu hard atau keras dengan dasar atau base-nya adalah clean atau bersih. Ingat, bukan kotor. Ada atau bukan. Jadi satu tadi ada sariawan, kayak ada papul yang meninggi atau suatu bentukan ya luka gitu ya. Yang mana dasarnya itu bersih, pinggirnya adalah tinggi atau keras gitu. Yang banyak terjadi yang kelihatan adalah di genital. Ada juga di mulut atau oral.
terkait dengan nanti kan habit seksualnya. Nah, di sini paling banyak ditemukan adalah genital, yang dia itu biasanya akan muncul setelah 9, ingat, sampai 90 hari setelah exposure atau setelah terpajannya suatu infeksi karena seksual tadi. Itu. Ya, kita nanti akan gali di situ ke pasien kita nanti apa itu namanya? Hmm, Kira-kira berhubungan seksual ada nggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu sampai muncul suatu luka ini di kemaluan seperti itu. Nanti kita bisa arahkan ke sana kalau memang tanda khasnya tadi apul dasarnya apa ulcer ya, ulcerasi yang dasarnya itu base-nya itu bersih, pinggirnya itu meninggi keras seperti itu. Biasanya dia itu solitary, satu doang gitu. Ataupun multiple gitu. Kalau multiple biasanya disebut juga sebagai lazy kissing atau kissing lesion. Nah, ingat, yang menarik juga adalah dia itu bisa healing atau bisa sembuh sendiri tanpa bekas luka apapun sekitar 3 sampai 6 setelah luka itu muncul. 3 sampai 6 minggu, bayangkan. Jadi dia itu bisa apa? Bisa kembali normal seperti kulit biasa yang intak, yang bagus sekitar 2 bulan sampai ya kurang lebih 3 sampai 6 bulan, teman-teman. Nah, dan kebanyakan adalah nggak ada gejala gitu. Jadi biasanya terskip kayak oh ya luka biasa, lecet biasa nih karena mungkin eh, apa dia pakai apa celana dalam yang kasar atau apapun atau tergores kan biasanya gitu. Biasanya jangan sekali sering sekali terskip oleh pasien gitu. Jadi kita harus terus apa terus lakukan gitu. Terus periksa dengan baik khususnya daerah genital. Nah, sepertinya ini gambaran primary cancer menurut CDC ya. Gambarnya saya ambil dari CDC. Primary cancer pada labia mayora pada perempuan. Ya persis, benar-benar yang kayak cantik, lesinya itu cantik, bulat gitu. Dan dia itu nggak ada nyeri sama sekali. Dasarnya bersih gitu. Terus selanjutnya tadi selanjutnya primary infection yang early phase, yang secondary phase. Jadi kan ada dua. Primary itu ada apa? Stadium primer itu ada dua. Primary phase atau dan juga secondary phase gitu ya. Terus yang secondary phase itu biasanya udah lanjut udah sampai 6 bulan. Setelah munculnya si apa? Lesi tadi gitu. Dia itu mulai di situ mulai ada demam, mulai muncul di situ karena dia udah menuju ke sistemik ya. Nggak mau makan minum, ada beberapa pembesaran di kelenjar getah bening, limfadenopati, terus ada suatu patchy alopecia atau kebotakan patchy, apa ya, kayak belentong-belentong di rambutnya gitu, kayak mood it ya, kayak apa ya, kayak kayak botak di kepalanya gitu. Terus ada gambaran pada tangan, teman-teman, tangan pasien sama kaki. Biasanya ada gambaran makulopapular. Nanti akan saya lihatkan ya, makulopapular seperti apa. Terus biasanya akan muncul timbul golongan kutil-kutilan, kutil atau benjolan, jengger gitu-gitu di perianal, di dekat anus sama vulvanya atau daerah kewanitaannya gitu. Terus biasanya mulai ada pembesaran beberapa organ seperti hati, spleen atau apa limfa. Itu mekanisme imunitas yang akan ditimbulkan dari secondary phase pada primary syphilis. Nah, ini gambaran rash atau kelainan kulit pada orang sifilis. Ini tadi makulopapular pada tangan, pada kaki, gitu ya. Terus pada juga ini pada mana? Di badan juga ada. Terus kondiloma lata yang terjadi seperti apa? Kayak tadi apa?
yang ku jelasin itu namanya kutil-kutilan di kelamin seperti apa, teman-teman, seperti ini. Jadi dia udah menuju ke sistemik ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat kondiloma lata di dekat anus, di dekat vulva, yang mana biasanya flat. Dia itu kayak eh, pipih. Kutilnya seperti lesi, bukan kutil yang kayak apa ya, kayak lebih menonjol terus keras itu kan. Dia itu mirip lesi gitu. Itu namanya kondiloma lata. Nah, sekarang menuju ke yang kedua adalah latent stage. Biasanya latent stage itu dia itu diem, dia itu nggak ada gejala apapun, dia itu ya kayak orang normal ini biasa. Cuman akan positif kalau kita tes serologi. Bisa rapid plasma reagen atau VDRL, teman-teman. Atau Venereal Disease Research Lab yang paling banyak di rumah sakit, misal minimal tipe C, tipe B itu udah mulai VDRL. Kan karena nanti buat screening triple eliminasi ya, buat IMS. Nah, pasien biasanya itu pada latent phase itu nggak ada gejala apapun, gitu. Baru selanjutnya kita akan menuju ke tertiary stage atau stage yang terakhir. Stage terakhir itu udah sistemik. Bisa kardiovaskular, bisa gagal jantung karena nanti ada penyakit pada aorta valve atau katup aortanya. Aneurisma juga. Jadi jangan heran tiba-tiba ada apa ya? Ada gagal jantung pada usia muda. Coba aja cek sifilisnya. Biasanya akan positif gitu. Kebanyakan gitu. Karena kan gagal jantung kan biasanya terjadi karena penyakit jantung koroner sumbatan. Ini kok pada anak-anak, tapi kita kan screening kan, namanya kan penyakit tropical infection khususnya seksual itu kan masih sangat tinggi khususnya di masyarakat. Makanya keluhan jantung tapi kok penyakit IMS dok? Apa ada hubungan? Ada sekali gitu. Ingat, di jantung kardiovaskular atau pembuluh darah dia bisa kena katup aortanya, bisa katupnya jebol ataupun mungkin nggak bisa kembang dengan bagus. Terus aneurisme, pecah pembuluh darahnya. Terus kalau neurologik dia itu lebih ke arah kejang, demam, nyeri, demam nggak selesai-selesai gitu. Gejala-gejala meningitis, kaku kuduk, demensia, gampang-gampang lupa. Terus ada bentukan guma, formasi guma kayak apa ya, di kulit itu seperti lebih dalam. Nanti ada nggak ya? Terus pada ortopedi tulang juga ada namanya cracked joint, osteomyelitis. Terus pada ginjal juga bisa nyerang ginjal. Namanya membranous glomerulonephritis. Jadi ada beberapa komplikasi yang akan ditimbulkan dari sifilis. Khususnya ini kan banyak nyerang pada usia-usia produktif. Makanya kalau usia-usia produktif itu terserang, otomatis dia umur 40, 30, apa 40 ke atas, dia udah nggak produktif lagi kan. Gitu. Udah nggak, produktivitasnya udah menurun. Makanya itu yang STI itu harus diberantas gitu. Dalam artian gitu makanya di sini memang dibutuhkan diagnosis dini yang tepat, khususnya di puskesmas, terus penyuluhan-penyuluhan juga digencarkan, khususnya bagi para remaja agar dia tahu kapan dia itu mulai apa ya sadar akan dirinya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dalam artian di sini adalah dia mau melakukan sesuatu yang mana itu udah merana ke dewasa, dia tahu akibatnya. Jadi pikirnya udah panjang. Oh iya, kalau aku lakukan gini, nanti resikonya seperti ini, seperti itu. Jadi dengan pikiran seperti itu, kita bisa memberikan edukasi terus kepada para remaja. Para remaja itu akan paham. Kalau paham, itu bukan bilang nah, jangan apa? eh jangan keluar malam, jangan pacaran, jangan ini sama malam-malam, jangan pacarannya jangan terlalu bukan lagi karena dia udah paham. Walaupun dia misal punya pacar atau mungkin dia suka sama seseorang,
gitu ya. Dia akan protect dia sendiri untuk menjaga si pasangannya agar tetap dia bisa hidup sehat, karena fungsinya reproduksi adalah mereproduksi, menghasilkan keturunan yang baik ke depannya, yang sehat kan pastinya gitu, yang nggak ada tertular penyakit apapun gitu. Dan ingat, sexual transmitted infection ini bukan hanya terkait dengan hubungan antara laki-laki sama perempuan, tapi banyak sekali yang sekarang mungkin sudah banyak beredar, dan mungkin teman-teman juga tahu golongan atau eh, male sex male, atau apa itu namanya, laki-laki seks lelaki atau SLL. Terus apa itu namanya, ini bukan masalah, ini saya di sini ngomong bukan masalah dalam artian ini masalah hak atau pribadi masing-masing. Iya, cuman ini ngomong masalah kesehatan ya. Kalau masalah kesehatan, kalau ada dampaknya kita ngomong. Kalau nggak ada dampak atau hal yang memburuk, ya mungkin Tuhan kasih penyakit ini karena mungkin memang salah perilaku tersebut gitu. Karena kita tahu bahwa biasanya intinya penularan lewat dubur, lewat anus itu kan lebih besar. Karena kenapa? Ya nggak tempatnya dia itu untuk bereproduksi atau apa ya ngomong seksual di sana gitu. Memang ada tepat waktu, tepat pasangan gitu saat dia mulai udah siap. Tuh. Aku ngomong kayak gini memang terkesannya sangat apa ya, ekstrim sekali dok, gini gini kira karena zaman sekarang udah apa ya ngomongnya ya, udah sangat 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 biasa hal-hal kayak gitu, kan masih ada kondom dok, kan masih ada pengaman yang lain dok. Terus saya juga tahu kapan saya juga tahu kalau misal pasangan saya itu apa positif atau tidak atau apapun. Ingat, kita nggak ada yang tahu, dan penyakit ini menular seksual itu bukan hanya cuma sifilis saja, teman. Ada banyak sekali. Kamu terhindar mungkin dari sifilis, kamu mungkin bisa aja belum terhindar dari HIV. Tuh. Atau karena pengaman pun yang bikin adalah manusia. Ada bisa kalanya pengaman itu juga bocor. Ataupun mungkin kalau ngomongnya ya kurang efektif. Hal tersebut kita nggak bisa kendalikan. Gitu. Jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa penyakit ini walaupun ada obatnya, karena kan tadi antibakteri ya, bakteria udah bunuh aja bakteri, cuman di sini akan berpengaruh ke arah ke depan gitu, terkait dengan kualitas dari seorang remaja tersebut untuk melangsungkan kehidupannya ke depan gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa ambil pelajaran yang baik dari sini. Kalau apa itu namanya, kalau infeksi menular seksual itu banyak sekali yang terjadi, sehingga dibutuhkan kesadaran yang penuh untuk menjaga apa ya, menjaga dirinya, utamanya keluarganya terkecil, untuk agar terhindar dari zina seperti ini, atau dalam artian penyakit seperti ini. Itu. Terus bagi yang sudah teman-teman yang mungkin udah terkena atau udah faktor beresiko, ingat, hmm, kita sebagai manusia adalah cari jalan keluar. Karena kan tiap orang kan diuji atas segala macam. Jadi memang ya kan udah terjadi. Terus mau gimana dok? Terus dokter nggak mau periksa saya. Terus saya itu orang hina. Nggak ada namanya seperti itu. Ya kita sebagai manusia, ya kita akan cari solusi ke depan, plan ke depan. Udah nggak mau lakukan lagi, nggak mau menyebarkan infeksi lagi. Dia juga minum obat yang baik. Dia patuh akan pengobatan. Insya Allah akan tercipta hubungan yang baik, dan dia juga bisa membawa hal positif bagi teman-temannya yang mungkin belum pernah, dan juga apa itu namanya, belum terkena penyakit ini. Oke, terkait dengan terapi, teman-teman, terapi dan segala macam, mungkin nanti aku akan bahas di video selanjutnya atau di lain kesempatan. Ini aku akan kasih gambaran saja gitu. Kalau penyakit sifilis itu ada beberapa stadium, bagaimana penularannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, See you in the next video ya. Ah, nggak terekam.